Oke, selamat datang kembali di kampus daring edisi Programming Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun teman-teman berada. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun teman-teman menonton video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu. Kali ini kita akan menuju ke lab 3. Tapi sebelum menuju ke sana, saya ingin membahas tentang problem di lab 2 yang kemarin saya kasih pekerjaan rumah untuk teman-teman ya. Apakah teman-teman sudah mengerjakan? Bagi yang belum, jangan khawatir. Bagi yang stuck tidak bisa mengerjakan, jangan khawatir. Di sini saya kasih contoh solusi. Tentunya solusi yang saya buat di sini bisa berbeda dengan solusi yang dibuat oleh teman-teman. Ini hanya sekedar alternatif, sekedar masukan, barangkali bermanfaat untuk teman-teman. Oke, kembali ke permasalahan yang kita hadapi di coding challenge lab 2. Skenario nya adalah user login, kemudian dicek apakah valid user. Valid user itu jika user yang login itu adalah bejo. Jika usernya adalah bejo, maka dia valid. Setelah valid, maka dia akan melakukan do exam, melakukan ujian. Di sini hanya 3 pertanyaan. Jika mampu menyelesaikan lebih dari 75% atau menjawab total benarnya lebih dari 75%, maka dia akan lolos atau lulus ya. Makanya di sini congratulations. Sorry ya, ini ada typo sedikit. Terus kalau gagal, ya sorry. You fail the test. Oke. Seperti biasa, solusinya nanti akan saya tunjukkan di sini untuk demonya. Tapi di GitHub, di branch untuk feature fundamental solution sudah saya push 6 menit yang lalu. Bagi teman-teman yang belum fork di GitHub saya, silakan fork dengan cara klik di sini. Klik fork, nanti akan repository ini akan terduplikat ke repositorinya teman-teman. Oke, untuk solusi berada di sini ya, XML. Nah, di sini untuk walkthrough code-nya mungkin kita pakai Eclipse saja biar lebih mudah. XML. Oh ya, tadi shortcut-nya untuk mencari ini adalah Ctrl Shift dan R ya kalau di Windows. Kalau di Mac ya Command Shift R. Oke, kita maximize biar gampang melihatnya. Yang pertama, saya walkthrough ya pelan-pelan di sini, nanti teman-teman biar paham. Ini kembali ke permasalahan yang tadi, yaitu silakan masukkan user, enter username untuk login. Terus di sini dia akan cek siapakah expected usernya. Di sini expected usernya adalah bejo. Jika yang dimasukkan adalah bejo, maka dia akan keluar dari loop ini. Tapi jika yang dimasukkan bukan bejo, maka dia akan print please try again. Jadi dia akan kembali ke atas lagi dan akan memasukkan user lagi. Setelah user bejo login, akan mendapatkan sambutan welcome to XML. Kemudian akan lanjut ke mengerjakan soal. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu question 1, 2, dan 3. Terus di sini akan dicek apakah user ini, bejo ini lulus ujian apa enggak. Nah, checkingnya ada di sini. Ini semua if condition dan while ini adalah coding atau konsep yang saya ajarkan di lab 2. Jadi kalau teman-teman yang belum mengikuti lab 2 silakan lihat di lab 2. Nah, jika lolos lebih dari 75%, maka dia lulus. Untuk detail pertanyaannya ada di masing-masing di function ini atau method ini. Do question 1, do question 2, do question 3. Jadi begitu. Coba kita run aplikasi ini. Apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, yang pertama saya akan masukkan user yang salah. Misalnya salah. Nah, dia akan mengharapkan untuk menginputkan user lagi. Nana misal, tetap salah.
Bagaimana kalau bejo? Bejo sudah benar. Jadi langsung menuju ke exam app. Pertanyaan pertama seperti ini kita jawab, tentu kita sudah tahu siapa jawabannya. Terus what is capital of Indonesia? Apakah Surabaya, Papua, Jakarta? Tentu kita sudah tahu. Who is providing this Java Lab training? Ini tentu saja dari channel kita ini yang menyediakan kampus daring. Congratulations Bejo, you have passed the test. Bagaimana kalau misal kita jawabannya salah? Kita coba. Kita langsung login sebagai Bejo. Ini misalnya Sule. Ini Jakarta, jadi benar. Terus ini benar juga. Nah, karena dua yang benar, maka hasilnya adalah kurang dari 75%. Makanya di sini failed. Kalau teman-teman tidak percaya, kita bisa debug di sini. Kita run sebagai debug mode. Kita masukkan sebagai Bejo. Kita jawab seperti yang tadi, C, Sule, C lagi, Jakarta, C lagi, kampus daring. Di sini, question 1 itu kosong karena salah, bukan Sule ya, Presiden Indonesia. Question 2 itu 1, berarti benar. Question 3 itu juga 1 harusnya. Sebentar, saya inspect dulu biar gampang. Inspect. Nah, 1. Sehingga resultnya adalah, kita lihat ke debug ke sini, kita F6, resultnya adalah 0,0. Ini salah ya. Berarti tidak lebih dari 0,75. Oke. Demikian dari solusi di sini. Nanti kalau teman-teman ada solusi lain, silakan commit dan juga push di GitHub-nya teman-teman. Nanti akan saya lihat. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi saya juga. Oke, sekarang kita menuju ke lab 3. Di lab 3 ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu kelas dan bagaimana cara menggunakan kelas yang baik itu di di Java. Oke. Tanpa panjang lebar, kita langsung membuat lab 3, project yang baru, new Java project, lab 3, user project, kemudian ini kita ganti lokasinya, bukan di sini. Lokasi di lab 3, next, langsung next, finish. Oke. Kita mau membuat aplikasi misalnya buku ya. Jadi kita mau membuat aplikasi e-commerce yang menjual buku misalnya. Nah, langsung saya tunjukkan bagaimana cara membuat kelas di sini. Mungkin saya sudah tunjukkan berkali-kali di contoh yang sebelumnya bagaimana membuat kelas. Tapi di sini nanti saya akan tunjukkan lebih detail bagaimana membuat kelas di aplikasi. Kita buat kelas namanya book. Itu kampus daring. Di sini domain. Oke. Di sini kita tidak perlu membuat main method karena ini book ini merupakan template dari objek buku yang akan kita buat. Oke. Di dalam book ini nanti ada tentunya title, terus author, terus price, terus mungkin itu aja dulu 3. Oke. Ini yang disebut sebagai kelas. Nah, terus 3 ini adalah atributnya. Jadi kelas itu adalah template untuk membuat objek, dan kelas itu ciri-cirinya itu memiliki atribut. Atribut kita juga bisa sebut sebagai variabel. Variabel ini hanya berlaku untuk instance dari kelas ini. Instance itu apa? Instance itu objek yang tercreate, yang tercipta dari kelas ini. Terus by default kelas itu memiliki
yang namanya constructor. Jadi ini adalah default constructornya. Jadi kalau kita tidak define ini, sebenarnya by default Java itu sudah membuatkan. Nah, best practice-nya. Nah, untuk yang sekarang saya akan membuat constructor yang menerima parameter dari luar. Jadi nanti kita membuat objek ini. Oke. Dia akan menerima input string title, terus string author, double price, harga. Terus kita assign lokal variabelnya, maksudnya instance variable, yaitu title di sini, title di sini. Oke. Terus di sini author sama juga. Author juga. Ini penting ya. Kalau salah assign, nanti hasilnya akan salah. Jadi pastikan teman-teman assign di variabel yang benar. Oke. Ini price. Kemudian kita buat instant method. Misalnya namanya string dengan return type string, namanya detail book. Detail book nanti returnnya misalnya returnnya name, kita pakai string format. Title siapa titlenya, terus author siapa, harganya price berapa. Oke, di sini kita tinggal kembalikan title ini, author, terus price. Selesai. Satu kelas telah tercipta. Oke, kita membuat kelas untuk memanggil dari kelas ini. Kita kasih nama book app. Book app. Tentunya ini namanya application. Kita bikin main method. Di sini kita akan buat instance dari book. Book ini. Oke, book. Misalnya nama bukunya buku 1 ya. New book. Judulnya Java Programming. Kampus daring. Harganya $20. Terus kita bikin instance lagi book 2. Misalnya di sini web programming. Misalnya dibuat oleh Sun Microsystem. Ini sekedar contoh. Harganya 30. Oke. Dari sini nanti saya akan print detail dari book 1 untuk detail booknya. Terus saya akan print juga untuk book 2 detail book. Oke. Nah, kita sudah membuat satu objek namanya book 1 dan objek 2 yang namanya book 2. Bagaimana magic ini bisa tercipta di Java? Kita debug ya. Jadi nanti teman-teman biar paham bagaimana ini kelas ini tercreate atau tercipta. Dari sini kita debug 2. Di sini juga kita debug. Kita run sebagai debug mode. Run debug Java. Nah, ini di sini breakpoint sebelum tercreate book 1.
Nah, sekarang kita F6. Sini ya, klik ini. Langsung menuju ke constructor. Jadi kelas itu pertama kali yang terpanggil ketika kita membuat new class itu adalah constructor. Karena di sini kita memanggil dengan memberikan 3 parameter di constructor, maka dia akan memanggil constructor yang ini. Oke, title-nya sama persis apa yang seperti kita kasihkan di sini. Autornya kampus daring dengan harga 20. Jadi lengkap di sini ya. Oke, kita langsung F6 lagi. Kita akan menuju ke book 2. Nah, magic berikutnya sama persis. Dari book 2 menuju ke sini lagi. Oke, kita F6. F6. Dari sini nanti akan di print. Book 1. Nah, ini ada detail dari book 1. Book 1 ini tidak ada hubungan dengan book 2, walaupun tipenya sama-sama book. Tapi book 1 dan book 2 ini merupakan 2 instance yang berbeda. Jadi ini tidak sama dengan ini. Kita next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Oke. Ini yang disebut sebagai kelas, dan ini adalah method atau behavior. Jadi ciri-ciri kelas tadi saya sebutkan, yang pertama memiliki atribut, yang kedua memiliki behavior. Behavior itu apa? Function, atau dalam Java programming disebut biasanya sebagai method. Oke. Nah, ada juga method itu atau function atau variable atau atribut itu yang tipenya static. Nah, apa itu? Nah, itu ada perbedaan ya antara static dan instance. Apa bedanya? Oke, saya tunjukkan. Misalnya di sini kita membuat satu variabel lagi, tipenya string, total page. Misalnya di sini total page. Oke. Terus di sini kita menerima total page juga. String, integer total page. Terus di sini kita assign total page. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, itu ada perbedaan antara 3 ini dengan yang satunya. Total page, cara aksesnya langsung dengan nama kelas, dot, nama variabelnya. Total page, kenapa kok bisa begini? Karena tipenya adalah static. Jadi static itu, refernya itu punyanya kelas. Sementara yang lain itu refernya adalah punyanya si instance. Jadi perbedaan mendasar dari static dan instance, kalau static itu punyanya kelas, bisa diakses oleh siapapun dan tidak akan berubah. Terus yang kemudian yang berikutnya adalah instance. Jadi kalau instance, objeknya berubah, hasilnya juga berubah. Oke, di sini karena kita sudah passing tadi page-nya ya, kita kasih satunya 10, misalnya satunya 20. Kita enhance, kita perbaiki untuk detail books tadi. Di sini kita kasih juga page. Misalnya total page adalah di sini %d, terus kita kasih total page. Oke. Nanti teman-teman akan melihat satu magic di sini ya. Oke, saya run. Nah, ini dia magicnya. Padahal ini kan objek yang pertama, punyanya book 1. Dan ini adalah objek yang kedua, punyanya book 2. Tapi kenapa total page-nya kok 20? Itu yang saya sebut sebagai tadi static. Jadi static, ketika satu itu diganti, maka akan impact ke semua instance. Jadi tidak ada hubungan dengan instance sama sekali. Semua instance yang mengakses kelas ini langsung akan mendapatkan hasil yang terkini, yang terakhir. Nah, sementara yang lain
Yang lain tuh sesuai dengan instance-nya masing-masing, tidak ada hubungannya. Kalau static itu berhubungan dengan semua kelas yang semua instance yang memakai kelas ini. Oke. Terus di sini mungkin saya kasih contoh juga public static get title misalnya ya. String get title. Nggak usah. Di sini misalnya covernya apa? Cover type. Cover type misal di sini langsung namanya static hardcover. Saya tunjukkan cara aksesnya. Ini adalah static. Cara aksesnya, kalau ini book 1, book 2 adalah instant. Untuk method tidak perlu lagi. Untuk method langsung kita panggil kelasnya cover type. Nah, jadi bisa langsung akses dari cover type. Nah, itu begitu ya. Jadi perbedaan mendasar antara static dan instance. Yang pertama, static itu hanya untuk kelas. Sementara instance belong to instance. Instance variable itu untuk variable. Kalau instance-nya berubah, variabelnya juga ikut berubah. Tapi kalau static, dia akan selalu mengikuti kelasnya itu. Oke. Terus perbedaan yang kedua, untuk mengakses variabel, static itu harus menggunakan instance. Berarti harus pakai new. Kalau teman-teman lihat di sini tadi, untuk bisa mengakses detail book, saya harus new book. Nah, sementara kalau cover type, itu karena tipenya adalah static, maka saya tidak perlu pakai instance lagi, tidak perlu new, tapi langsung nama kelas dan cover type. Nah, itu perbedaannya. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Dan sekarang mungkin waktunya quiz lagi ya. Quiz atau mungkin coding challenge ya. Mungkin lebih tepatnya coding challenge. Coding challenge hari ini kita mau membuat aplikasi lanjutan dari ini. Saya minta teman-teman untuk membuat di sini kita buat langsung. Jadi di sini ada namanya itu customer. Jadi saya minta teman-teman untuk membuat kelas customer yang memiliki atribut sebagai berikut. Customer atributnya nama, alamat, telepon. Nanti pakai bahasa Inggris ya. Name, address, mobile phone. 3 ini. Nanti dari customer ini saya yang ingin minta dari teman-teman apa yang bisa customer ini buat. Yang pertama, customer nanti bisa introduce. Jadi waktu introduce nanti customer ini waktu create method introduce, customer ini nanti langsung akan mengenalkan siapa namanya dan dari mana. Introduce berarti nanti dia akan introduce tipenya string ya. String introduce nanti menampilkan name dan address. Oke. Terus yang kedua, metode yang kedua, call me. Call me. Di sini
mobile phone. Jadi dua behavior ini. Kelas customer memiliki 3 atribut dan 2 behavior. Nanti dari kelas customer ini akan dipanggil di book app. Oke, mungkin sekian. Selamat mencoba, semoga lancar. Jangan menyerah, memang coding itu sulit kalau waktu masih belajar, tapi lama-lama kalau teman-teman sudah terbiasa, coding itu sangat menyenangkan dan bahagia kalau teman-teman bisa menyelesaikan sebuah permasalahan atau menghasilkan sebuah aplikasi yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Silakan komen jika ada pertanyaan, atau bisa juga drop email ke darindo@gmail.com, dan jangan lupa subscribe Kampus Daring. Sekian dari saya. Assalamualaikum.